Pernahkah kalian membeli buah di toko buah? Sebelum membayar buah tersebut di kasir, biasanya buah yang kita beli akan ditimbang terlebih dahulu. Nilai apa yang ditunjukkan timbangan tersebut? Apakah memiliki satuan? Nah, agar pertanyaan tadi terjawab, kita akan membahas materi ini secara lengkap di video ini. Di video kali ini kita akan membahas tentang besaran, satuan, dan dimensi. Nilai yang ditunjukkan oleh timbangan tadi adalah massa buah yang dibeli. Massa dapat diukur dengan menggunakan timbangan dan memiliki satuan. Massa merupakan salah satu contoh besaran. Pengertian besaran adalah sesuatu yang dapat diukur, dinyatakan dengan nilai atau angka, dan memiliki satuan. Berdasarkan satuannya, besaran dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok merupakan besaran yang satuannya sudah ditetapkan, sedangkan besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Besaran pokok ada 7 macam, yaitu panjang, lambangnya L kecil, satuannya meter, alat ukurnya mistar, jangka sorong. Massa, lambangnya M kecil, satuannya kilogram, alat ukurnya timbangan atau neraca. Waktu, lambangnya T kecil, satuannya sekon, alat ukurnya stopwatch. Suhu, lambangnya T besar, satuannya Kelvin, alat ukurnya termometer. Intensitas cahaya, lambangnya J besar, satuannya candela, alat ukurnya luxmeter. Jumlah zat, lambangnya N kecil, satuannya mol, alat ukurnya tidak ada. Kuat arus listrik, lambangnya I besar, satuannya ampere, alat ukurnya amperemeter. Selanjutnya besaran turunan. Jumlahnya sangat banyak, selain dari 7 macam besaran pokok. Contoh, luas dan volume diturunkan dari besaran pokok panjang. Kecepatan dan percepatan diturunkan dari besaran pokok panjang dan waktu. Massa jenis diturunkan dari besaran pokok panjang dan massa. Gaya diturunkan dari besaran pokok panjang, massa, dan waktu. Usaha dan energi diturunkan dari besaran pokok panjang, massa, dan waktu. Daya diturunkan dari besaran pokok panjang, massa, dan waktu. Momentum dan impuls diturunkan dari besaran pokok panjang, massa, dan waktu. Tekanan diturunkan dari besaran pokok panjang, massa, dan waktu. Frekuensi diturunkan dari besaran pokok waktu. Muatan listrik diturunkan dari besaran pokok waktu, kuat arus listrik. Potensial listrik diturunkan dari besaran pokok panjang, massa, waktu, dan kuat arus listrik. Hambatan listrik diturunkan dari besaran pokok panjang, massa, waktu, dan kuat arus listrik. Jenis-jenis besaran berdasarkan nilai dan arah. Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai, tidak memiliki arah. Contohnya, semua besaran pokok, luas, volume, massa jenis, usaha, daya, dan jarak. Besaran vektor adalah besaran yang hanya memiliki nilai dan arah. Contohnya, perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, momen gaya, momentum, dan impuls. Selanjutnya satuan. Satuan adalah pembanding dalam pengukuran. Satuan dibedakan menjadi 3, yaitu sistem MKS, meter, kilogram, sekon. CGS, centimeter, gram, sekon. FPS,
feet atau kaki, pound atau pound, sekon. Karena adanya beberapa sistem satuan, maka untuk keperluan ilmiah diperlukan satu sistem satuan yang dapat digunakan secara luas di berbagai belahan dunia. Para ilmuwan kemudian menyepakati sebuah sistem satuan yang berlaku secara internasional. Sistem satuan ini dikenal dengan Sistem Satuan Internasional atau SI. Sistem ini disepakati pada Konferensi Umum ke-11 tentang berat dan ukuran yang diadakan di Paris, Prancis pada tahun 1960. Nah, teman-teman, pada dasarnya sistem SI dikembangkan dari sistem satuan MKS ya. Satuan Internasional atau SI yang sudah ditetapkan oleh para ilmuwan memiliki ketentuan, diantaranya mempunyai nilai yang tetap, tidak berubah karena apapun, bersifat umum, mudah ditiru dan diperbanyak, mudah diubah atau dikonversi ke satuan lain. Berikutnya kita bahas satuan-satuan internasional dan juga definisinya ya. Pertama, panjang. Satuannya meter. Meter didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh oleh cahaya dalam ruang hampa selama selang waktu 1/799.458 sekon. Kedua, massa. Satuannya kilogram. Kilogram didefinisikan sebagai massa silinder campuran logam platina iridium yang disimpan di Lembaga Internasional Berat dan Ukuran di Sèvres, Prancis. Ketiga, waktu. Satuannya sekon. Sekon didefinisikan sebagai selang waktu terjadinya 9.192.631.770 sekon. Getaran dari radiasi elektromagnetik yang dipancarkan oleh atom cesium 133 dalam transisi antara dua tingkat energi pada keadaan dasar. Keempat, suhu. Satuannya Kelvin. Kelvin didefinisikan sebagai 1/273.016 kali suhu termodifikasi titik triple air, yaitu ketika air murni berada pada keseimbangan dengan es dan uap jenuhnya. Kelima, intensitas cahaya. Satuannya candela. Candela didefinisikan sebagai intensitas sumber cahaya dengan frekuensi 5,4 dikali 10⁻14 Hz yang memancarkan radiasi 1/683 watt per steradian. Keenam, jumlah zat. Satuannya mol. Mol didefinisikan sebagai jumlah zat yang mengandung zat elementer, yaitu atom, molekul, atau ion. Sebanyak atom yang terdapat pada 12 gram isotop karbon C12. Ketujuh, kuat arus listrik. Satuannya ampere. Ampere didefinisikan sebagai arus listrik yang apabila mengalir melalui dua kawat konduktor sejajar dan terpisah sejauh 1 meter akan menghasilkan gaya sebesar 2 kali 10⁻⁷ N tiap meternya. Nah teman-teman, jadi inilah satuan internasional dari 7 besaran pokok. Pertama, meter. Contohnya meteran. Kedua, kilogram. Contohnya timbangan atau neraca.
Ketiga, Kelvin. Contohnya termometer. Keempat, sekon. Contohnya jam. Kelima, candela. Contohnya lampu. Keenam, mol. Contohnya zat-zat yang ada di dalam Erlenmeyer. Ketujuh, ampere. Contohnya amperemeter. Teman-teman, sistem SI mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan sistem satuan lainnya. Salah satunya adalah mudah dikonversi ke dalam sistem satuan lain yang sejenis karena menggunakan awalan yang menyatakan bilangan kelipatan 10. Nah, tabel berikut adalah awalan-awalan dari satuan SI. Selain dibedakan menjadi beberapa sistem, satuan dalam IPA juga dikelompokkan menjadi dua, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku adalah satuan yang telah ditetapkan atau disepakati sebagai satuan dalam pengukuran suatu besaran dan nilainya terdefinisi secara pasti. Sedangkan satuan tidak baku adalah satuan yang bersifat lokal, tidak diakui secara internasional, dan pemakaiannya hanya pada wilayah tertentu. Berikut ini adalah contoh-contoh satuan baku selain satuan internasional atau SI. Pertama, satuan panjang diantaranya sentimeter, kilometer, kaki, mil, yard, dan inci. Kedua, satuan massa diantaranya gram, ton, kuintal, pon, dan ons. Ketiga, satuan waktu diantaranya menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, windu, dasawarsa, dan abad. Keempat, satuan suhu diantaranya derajat Celcius, derajat Reaumur, dan derajat Fahrenheit. Kelima, satuan kuat arus diantaranya mikroampere, miliampere, dan kiloampere. Keenam, satuan energi diantaranya elektron volt, erg, kalori, dan kilowatt hour atau kWh. Untuk satuan tidak baku, contohnya adalah jengkal, depa, hasta, lengan, dan langkah yang merupakan satuan panjang, tumpak, satuan luas, serta gantang, gelas, dan gayung yang merupakan satuan volume. Nah, teman-teman, satuan yang telah kita bahas sebelumnya dapat kita konversikan atau kita ubah dari satu sistem satuan ke sistem satuan lain dengan menggunakan faktor konversi, yaitu bilangan pengali yang mengubah suatu satuan ke dalam satuan-satuan lain yang setara. Berikut ini adalah contoh-contoh faktor konversi beberapa besaran. Faktor konversi satuan panjang sebagai berikut. Faktor konversi satuan massa sebagai berikut. Faktor konversi satuan waktu sebagai berikut. Dan faktor konversi luas serta volume sebagai berikut. Selanjutnya, dimensi. Dimensi adalah cara penulisan suatu besaran dengan menggunakan lambang besaran pokok. Dimensi ditulis dengan huruf kapital yang diberi kurung siku. Dimensi besaran pokok diantaranya adalah panjang, dimensinya L, massa, dimensinya M, waktu, dimensinya P, suhu, dimensinya theta, intensitas cahaya, dimensinya J, jumlah zat, dimensinya N, kuat arus listrik,
dimensinya I. Selanjutnya kita bahas dimensi besaran turunan. Beberapa besaran turunan yang dapat ditentukan berdasarkan rumus dan satuannya. Pertama, massa jenis. Rumusnya P sama dengan M per V. Satuannya kilogram meter pangkat negatif 3. Dimensinya M, L, pangkat negatif 3. Kedua, kecepatan. Rumusnya V sama dengan S per T. Satuannya meter sekon pangkat negatif 1. Maka dimensinya adalah L T pangkat negatif 1. Ketiga, percepatan. Rumusnya A sama dengan delta V per delta T. Satuannya meter sekon pangkat negatif 2. Dimensinya adalah L T pangkat negatif 2. Keempat, gaya. Rumusnya F sama dengan M dikali A. Satuannya N sama dengan N atau Newton sama dengan kilogram meter sekon pangkat negatif 2. Dimensinya adalah M, L, T pangkat negatif 2. Satuannya T A sama dengan N atau Newton meter pangkat negatif 2 sama dengan kilogram meter pangkat negatif 1 sekon pangkat negatif 2. Maka dimensinya adalah M, L pangkat negatif 1 T pangkat negatif 2. Keenam, usaha. Rumusnya W sama dengan F dikali S. Satuannya J atau Joule sama dengan N atau Newton, M atau meter sama dengan kilogram meter pangkat 2 sekon pangkat negatif 2. Dimensinya adalah M, L pangkat 2 T pangkat negatif 2. Ketujuh, daya. Rumusnya P sama dengan W per T. Satuannya watt sama dengan J atau joule, S atau sekon pangkat negatif 1 sama dengan kilogram meter pangkat 2 sekon pangkat negatif 3. Maka dimensinya adalah M, L pangkat 2 T pangkat negatif 3. Ke-8, momentum. Rumusnya P sama dengan M dikali V. Satuannya kilogram meter sekon pangkat negatif 1. Dimensinya adalah M, L, T pangkat negatif 1. Ke-9, impuls. Rumusnya I sama dengan F dikali delta T. Satuannya N atau Newton sekon sama dengan kilogram meter sekon pangkat negatif 1. Maka dimensinya adalah M, L, T pangkat negatif 1. Terakhir, momentum sudut. Rumusnya L sama dengan I dikali W. Satuannya kilogram meter pangkat 2
sekon pangkat negatif 1. Maka dimensinya adalah M L pangkat 2 T pangkat negatif 1. Berikut ini adalah fungsi-fungsi dimensi. Pertama, menganalisis kesetaraan atau kesamaan dua besaran. Kedua, menganalisis kebenaran suatu persamaan yang menyatakan hubungan antar besaran. Fungsi dimensi yang pertama untuk menganalisis kesetaraan atau kesamaan dua besaran. Contoh, buktikan bahwa besaran usaha memiliki kesetaraan dengan energi kinetik. Sebelumnya kita sudah mengetahui dimensi usaha, yaitu M, L pangkat 2, T pangkat negatif 2. Selanjutnya, persamaan energi kinetik EK sama dengan setengah mv kuadrat. Angka setengah merupakan bilangan tak berdimensi, sehingga EK sama dengan mv kuadrat sama dengan massa dikali kecepatan kuadrat. Satuannya kilogram, meter, sekon pangkat negatif 1 dipangkatkan 2. Sama juga dengan kilogram, meter pangkat 2, sekon pangkat negatif 2. Maka dimensi energi kinetik adalah M, L pangkat 2, T pangkat negatif 2. Jadi dapat kita lihat bahwa dimensi usaha sama dengan energi kinetik. Hal ini menunjukkan bahwa kedua besaran itu setara. Fungsi kedua untuk menganalisis kebenaran suatu persamaan yang menyatakan hubungan antar besaran. Contoh, buktikanlah bahwa persamaan S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat adalah benar. Jawab, S sama dengan jarak, satuannya M, dimensinya L, V0 sama dengan kecepatan awal, satuannya meter, sekon, pangkat negatif 1. Dimensinya L, T pangkat negatif 1. T sama dengan waktu, satuannya S, dimensinya T. A sama dengan kecepatan, satuannya meter sekon pangkat negatif 2. Dimensinya L, T pangkat negatif 2. Dimensi untuk persamaan S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat adalah L sama dengan LT pangkat negatif 1 dikali T ditambah L T pangkat negatif 2 dikali T pangkat 2. Semua T-nya dapat kita coret sehingga L sama dengan L ditambah L. Karena dimensi pada ruas kiri sama dengan dimensi pada ruas kanan, maka persamaan S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat adalah benar. Fungsi dimensi yang terakhir adalah menganalisis dimensi suatu konstanta besaran. Contoh, jika G merupakan konstanta dari persamaan gaya tarik-menarik antara dua benda bermassa M dan M yang terpisah sejauh R, pada persamaan F sama dengan Gm1M2 per R kuadrat, tentukan dimensi G. Kita jawab, F sama dengan Gm1 M2 per R kuadrat. Maka G sama dengan F R kuadrat per M1 M2. G sama dengan gaya dikali jarak kuadrat per massa dikali massa, sama dengan MLT pangkat negatif 2 dikali L kuadrat per M dikali M, sama dengan L pangkat 3 T pangkat negatif 2 per M, sama dengan
M pangkat negatif 1, L pangkat 3, T pangkat negatif 2. Jadi, dimensi G adalah M pangkat negatif 1, L pangkat 3, T pangkat negatif 2. Agar teman-teman semakin paham, mari kita selesaikan contoh-contoh soal berikut. Soal pertama, perhatikan kelompok besaran berikut. 1. Panjang, 2. Tekanan, 3. Suhu, 4. Percepatan. Dari kelompok besaran di atas, besaran pokok ditunjukkan oleh nomor A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 3, D2 dan 4, E3 dan 4. Jawab. Kita ingat kembali 7 macam besaran pokok yang sudah kita pelajari sebelumnya. Pada soal ini, besaran pokok yang ditunjukkan adalah panjang dan suhu. Tekanan dan percepatan adalah besaran turunan dan bukan besaran pokok. Jadi, kelompok besaran pokok ditunjukkan oleh nomor 1 dan 3. Jawabannya B. Pada soal kedua, kita diminta untuk menentukan kelompok besaran turunan di antara 4 besaran yang ditunjukkan. Kita ingat kembali 5 macam besaran turunan yang kita pelajari sebelumnya. Pada soal ini, besaran turunan yang ditunjukkan adalah tekanan dan percepatan. Jadi jawabannya D. Soal ketiga, kecepatan sebuah motor saat bergerak adalah 45 km per jam. Apabila dinyatakan dalam sistem SI, besarnya adalah. Soal berikutnya kita disuruh untuk mengonversi satuan kecepatan dalam kilometer per jam.